Kalau bodoh jangan jadi menteri. Orang Indonesia 300 juta, kenapa pilih orang bodoh menjadi menteri? Makanan utamanya beras kepada rakyat dan juga insyaAllah sampai ke peringkat mampu ekspor. Di tengah kenyataan bahwa Malaysia kini harus mengimpor beras dari Indonesia dan mulai tertarik untuk mempelajari teknologi pertanian dari negeri tetangga, muncul sosok Pakcik Malaysia yang menolak menerima kenyataan. Ia tak bisa menerima bahwa Indonesia, yang dulu kerap diremehkan, kini telah berkembang pesat dan menjadi salah satu negara dengan sektor pertanian termaju di Asia Tenggara. Pakcik tersebut justru merespons dengan hinaan dan merendahkan pernyataan Menteri Pertanian Indonesia. Namun, hal ini dibalas cerdas sama warga Indonesia kepada Pakcik tersebut. Saya ucap tahniah dan kekaguman perubahan khasnya teknologi pertanian di Indonesia ini, terutama penghasilan padi yang berlipat ganda. Baru saja kami ketemu Menteri Pertanian Malaysia. Itu produktivitas, karena ada climate change, perubahan iklim. Kemudian kita mengantisipasi kemarin perubahan iklim itu dengan langkah cepat, yaitu pompanisasi. Nah, ini mungkin yang tidak dilakukan, sehingga mereka belajar ke Indonesia. Saya malas nak bercakap tentang negara Indonesia ni kan. Tetapi bila seorang menteri bercakap benda palsu, menteri Indonesia ni, dari menteri sampai bawah lah saya cakap Malaysia, Menteri Malaysia berjumpa dengan Menteri Indonesia ingin belajar. Malaysia, Thailand, Vietnam hadapi krisis beras. Ya. Minta belajar dengan Indonesia. Jangan menteri Menteri Indonesia ni, saya cakap kepada Menteri Indonesia ni, kalau bodoh jangan jadi menteri. Orang Indonesia 300 juta, kenapa pilih orang bodoh menjadi menteri? Kalau kamu tak boleh nak mentadbir negara kamu, kamu jangan mengatakan negara lain memerlukan anda untuk mereka hidup, supaya rakyat kamu happy. Kamu menteri yang suka berhalusinasi. Konon kamulah terbaik. Dunia ni berpusat di Indonesia. Semua yang terbaik itu datang Indonesia. Walhal Indonesia mata wang pun nombor 5 paling rendah. Betul. Yes, negara kamu mempunyai lahan tanah yang luas. Tetapi kenapa tak usahakan tanam padi? Kenapa tak ada kecukupan beras di negara kamu? Sehingga kan beras 200 gram pun jual untuk rakyat kamu makan. Kurus kering. Kurus kering ya. Boleh pula kata Malaysia nak belajar dengan Indonesia. Perubahan musim. Malaysia belajar tak? Belajar tak? Kamu belajar geografi. Malaysia dengan Indonesia, adakah perubahan iklim? Berapa musim kita ada? Kita tropika, tak ada perubahan iklim. Yang ada monsun saja. Boleh menanam padi. Kepintaran yang penting. Boleh menanam padi. Bukan kamu menyalahkan, mengatakan negara luar belajar dengan Indonesia bagaimana nak menanam padi, bagaimana nak mengurus padi. Aku tahu. Sehingga Prabowo pun cakap Malaysia import beras daripada Indonesia. Menteri dia orang pun cakap, aku daripada hidup sampai sekarang kan, tak pernah aku tengok beras dari Indonesia. Tak pernah. Memang ada sih Malaysia yang aku tengok import, tapi orang Indonesia balik sana bawa Milo dari Malaysia, tapi dalam jumlah kecil ya teman-teman. Bawa coklat dari Malaysia. Pergi ke Sarawak, dekat perbatasan Malaysia-Indonesia, beras Malaysia lagi diseluduk masuk ke Indonesia. Ini fakta. Cuba semak dalam senarai import Indonesia dan senarai ekspor Indonesia. Dalam senarai ekspor Indonesia ke Malaysia, cuba tengok ada tak Malaysia mengimport beras dari Indonesia, ataupun dalam cat statistik Indonesia mengekspor beras ke Malaysia, ada atau tidak? Tak ada.
Ada, tapi dalam jumlah kecil. Ha? Tak ada. Malaysia mengimport beras dari Indonesia. Kenapa menteri dengan penuh yakin cakap Malaysia minta belajar daripada Indonesia untuk mencukupkan beras? Kepada menteri Indonesia tu, belajar dengan Malaysia bagaimana nak mentadbir sebuah negara, nak mencukupkan beras di negara anda, bagaimana nak menyediakan peluang-peluang pekerjaan di negara anda, bagaimana nak menyiapkan projek-projek mega anda. Sekarang yang terbaru, syarikat Malaysia invest membangunkan IKM. Cuba belajar pengurusan dengan Malaysia, wahai menteri Indonesia. Jangan sebarang cakap kamu menteri, membawa attitude sebuah negara. Kamulah yang melambangkan bagaimana rakyat negara kamu berfikir. Kamulah melambangkan attitude rakyat kamu. Sadis. Kamulah yang melambangkan corak negara kamu. Kamu menteri, jangan sampai ditertawakan oleh orang-orang di negara luar. Saya mentertawakan kamu, wahai menteri Indonesia. Ini ke level menteri. Oke, teman-teman semua, saya memang apa ya, cara meresponi orang-orang seperti ini adalah mungkin mereka menganggap bahwa bertani itu adalah pekerjaan yang paling hina atau paling kotor, jadi mereka tidak mau ya. Mereka lebih cenderung belajar tentang teknologi ini dan lain sebagainya, tapi mereka lupa kalau ketika mereka lapar, mereka akan mengisi perut mereka dengan nasi ya, bukan kepintaran yang mereka miliki ya teman-teman semua. Oke, cara kita merespon seperti ini ya tidak usah marah-marah lah teman-teman. Terlalu sayang kita menghabiskan waktu untuk marah-marah terhadap orang seperti ini. Yang cukup kita tahu adalah faktanya adalah Menteri Pertanian mereka datang ke Indonesia untuk meminta apakah Indonesia bisa ekspor beras ke Malaysia. Karena saat ini Malaysia lagi mengalami defisit hingga 40-50% kekurangan beras. Sedangkan Malaysia itu per tahunnya itu memerlukan sekitar 4 juta ton beras untuk masyarakat mereka, tapi mereka hanya mampu produksi 2 juta ton, masih kekurangan 2 juta ton lagi. Sehingga menteri dari Malaysia, menteri mereka datang untuk meminta apakah Indonesia bisa membantu tidak memberikan beras, ekspor beras ke sana. Tapi langsung ditolak. Kemudian menteri mereka juga mengatakan bahwa bisa tidak Indonesia dan Malaysia tukar belajar tentang pertanian, karena mereka melihat bahwa Indonesia ini sangat sukses atau cukup sukses lah di bagian pertanian, khususnya dalam mengelola padi ya. Dan mereka mau belajar, mereka mau tukar ilmu dengan Indonesia, dan itu sudah dipertimbangkan oleh Indonesia. Dan ya teman-teman semua, itu adalah fakta yang saya ceritakan tadi. Tidak masalah lah kalau ada orang dari negara lain yang menganggap bahwa wah mereka yang paling hebat, menganggap negara kita, orang-orang yang di dalam negara kita ini tidak ada apa-apanya. Tidak masalah, tidak masalah. Karena kita lihat kepada fakta-fakta yang ada ya. Oke, yang perlu yang kita garis bawahi bahwa Malaysia itu juga mengimport beras dari Indonesia itu memang tidak terlalu banyak, tidak sampai berjuta-juta ton, tapi ada puluhan ribu ton itu ada. Setiap tahunnya itu ada. Dan ya mungkin jumlahnya tidak terlalu besar, jadi menurut dia ini tidak terlihat ya teman-teman. Tidak masalah, kita mau dianggap atau tidak, kita mau direndahkan atau tidak, itu tidak masalah. Yang perlu kita lakukan adalah kita tetap konsisten
mengembangkan apa yang bisa kita lakukan di dalam negeri kita, karena saya tahu bahwa kekuatan kita itu ada di pangan. Kalau kita maksimalkan kekuatan kita di bagian pangan, saya yakin kedepannya negara kita akan selalu tersedia dengan stok pangan yang ada, teman-teman semua. Jadi ya tidak apa-apalah, anggaplah itu sebagai suatu kelucuan ya, kalau ada orang-orang yang mencoba untuk berbicara miring, yang membicarakan hal buruk tentang pemerintahan kita, negara kita, menganggap rendah mata uang kita, mau menjatuhkan pangan kita, tidak masalah. Tapi yang perlu kita tahu faktanya adalah Indonesia sampai saat ini masih terus memproduksi beras untuk kebutuhan kita dalam negeri ya teman-teman semua. Bapak Serindit Bua alias Rindit alias Bapak Major Rusli dari Malaysia ya. Jangan melawaklah Bapak. Menteri Pertanian kamu Mat Sabu datang bertemu berjumpa ya, dengan menteri itu. kami Bapak Amran ya. Untuk apa ya? Datang Indonesia jauh-jauh dari Malaysia membasirkan uang pajak kamu, uang cukai kamu. Untuk apa datang Indonesia beliau? Menteri kamu nak datang Indonesia ngapain? Kasih paham. Halal bihalal ya. Kangen ya, kangen dengan makanan-makanan Nusantara asli. Kalau di Malaysia kan makanan-makanannya kan bukan asli ya, copy paste dari makanan-makanan Nusantara yang asli ya. Kalau nak makan bakso yang sedap, soto Lamongan yang sedap, mesti ke Indonesia lah ya, yang paling asli. Rendang yang paling enak ya ada di Indonesia yang paling asli ya. Yang di Malaysia itu kurang sedap ya, sebab copy paste ya. Cakap berbusa-busa soal pertanian Malaysia ya. Kau tak tengok Malaysia import berapa? 71 lebih bilion ringgit tiap-tiap tahun bahan pangan ya. Menteri kamu mana sanggup melakukan swasembada beras ya. Tak payah bermega-mega sombong-sombong masalah ini ya. Betul itu. Kamu hina Menteri Pertanian kami Bapak Amran Sulaiman. Kamu tahu nggak ya, baru tahun ini kami boleh swasembada pangan, swasembada beras ya. Beras kami sangat berlimpah ya. Dan ini diakui oleh dunia internasional, bukan hoax. Macam mana negara kamu ya, cakap sembang yang terpandai, yang termakmur, yang paling bijaksana, yang paling pandai mentadbir negara ya. Menteri Pertanian kamu prestasinya apa ya? Masih juga import beras. Bukan negara kamu kecil macam Singapura ya. Negara kamu sangat luas. Macam mana tak tanam padi ya? Sembang kari saja yang paling hebat itu menteri-menteri kamu ya. Propaganda tiap hari, pencitraan tiap hari, kerja tak ada ya. Kau hina menteri kami bekerja Bapak ya, brother ya. Menteri kamu macam mana? Menteri Pertanian kamu apa guna ada Menteri Pertanian? Apa-apa masih import ya. Bukan hanya beras, apa-apa masih import. Bahan pangan Malaysia itu import ya. Warga juga malas jadi pesawah sebab harga dikontrol oleh pemerintah. Siapa nak nanam padi ya? Orang ini pelik lah ya. Semua nak murah, nak subsidi, nak dihat-hatkan ya, melawan hukum pasar ya, market price. Macam mana kita boleh lawan market price ya? Siapa yang nak jadi petani, jadi pesawah bila harga terlalu murah? Pikir-pikirkanlah ya. Kau nak sembang kari, nak kuliah Menteri Pertanian kami, kamu punya hak apa? Kamu punya ilmu apa? Ya, Menteri Pertanian kamu pun tak mampu buat Malaysia swasembada pangan, masih import makanan-makanan. Ya, lawaklah ke orang ini. Ya, suatu hari kesombongan kalian buat kalian menyesal, tahu tak? Ya. Kami tengok sifat perangai kalian macam ini, kami tak akan berikan sokongan lagi ya.
Jangan minta-minta beras. Nanti kalau musim kemarau, hujan lambat datang, ya. Korang tak bisa tanam padi. Kami ada padi, kami ada beras, ya. Kami simpan beras-beras itu, ya. Masa paceklik, ya. Korang tak ada beras, nak beli beras sangat mahal, ya. Kami tak akan bagi lagi beras, kami tak akan jual beras ke Malaysia, ya. Sifat dan perangai macam ini buat kami pelik. Jangan katakan kami jahat, jangan katakan kami anti Malaysia, jangan katakan ya, kami benci kepada Malaysia. Sifat korang lah macam ini yang buat kami pelik, ya. Kami nak bantu, korang tak hargai, ya. Kami nak bantu, korang hina. Maunya apa, ya? Saya minta Bapak Presiden Prabowo dan para menterinya untuk tidak lagi menawarkan bantuan-bantuan kepada Malaysia. Percuma, tak ada guna, ya. Korang tak pernah menghargai kami, korang senang menghina kami, ya. Buat apa kami berbaik-baik hati kepada kalian, bermanis-manis muka dengan kalian? Oke? Sampai korang sadar, sampai korang minta maaf, baru kami pikir-pikir lagi. Ya, selanjutnya jangan harap, ya, jangan datang lagi itu Menteri Pertanian kamu ke negara kami, ya. Cakap elok-elok, tolong deh, ya, bagi kami beras, ya. Tak ada beras buat orang Malaysia, ya. Cari di India sana, cari di Tiongkok, cari di Vietnam atau Thailand, mahal, ya. Bayar harga pasar, jangan minta-minta diskon, minta-minta subsidi, malu-maluin negara kaya katanya konon-kononnya, ya. Cakap sembang kari pamer negara kaya, negara maju, apa-apa minta subsidi, apa-apa minta gratisan, malu lah, mana muka, ya. Sikap Pak Cik yang emosional dan enggan menerima kenyataan tersebut akhirnya jadi bahan diskusi hangat di media sosial. Ya, kalau kita lihat seperti ini ya, memang jawaban dari salah satu warga Indonesia ini sudah sangat mewakili kita semua. Yang bisa kita lakukan untuk merespon hal-hal seperti ini, orang-orang seperti ini ya, tidak perlu buang-buang tenaga, tidak perlu menghabiskan emosi untuk marah-marah di media sosial seperti ini. Karena itu tidak terlalu berefek ya kepada orangnya. Yang perlu kita lakukan adalah kita jadikan setiap hinaan, setiap kata-kata yang meremehkan kita, yang menganggap kita tidak layak, yang menganggap kita tidak pintar, yang menganggap kita tidak selevel dengan mereka, kita jadikan itu sebagai suatu hantaman untuk diri kita sendiri untuk terus maju, untuk terus mengoreksi diri kita, untuk terus mengembangkan apa yang menjadi potensi kita di dalam negeri ini ya teman-teman semua. Tidak masalah, karena di kemudian hari kita akan tahu bahwa siapa sebenarnya yang akan lebih kuat. Tidak perlulah, kita tidak perlu menghabiskan waktu untuk marah-marah dengan orang-orang seperti ini. Cukup kita tahu fakta yang ada, cukup kita tahu bahwa ternyata orang-orang ini kita mau menolong tapi malah mereka menjadi orang yang cukup berbisa untuk kita. Jadi kita harus hati-hati dalam hal urusan kerjasama ya teman-teman semua. Karena saya yakinlah menteri kita juga sudah melakukan pekerjaan sangat baik di bagian pertanian. Dan ya cukup kita tahu bahwa Malaysia pernah datang beberapa waktu yang lalu untuk minta tolong ekspor beras ke sana dan minta tolong mau belajar. Itu adalah fakta. Cukup kita tahu sampai di situ saja ya teman-teman semua.